Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat muslim rahimakumullah, pada video kali ini kita akan membahas tentang orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka jahanam. Akan tetapi sebelum memasuki video tersebut, alangkah baiknya bantu channel ini agar berkembang dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang kalian cintai agar mereka juga mendapatkan manfaat dari video ini. Kisah ini disampaikan oleh sahabat Nabi SAW yang banyak dalam menyampaikan hadis Nabi, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyampaikan hadis ini, beliau langsung pingsan. Kenapa? Karena hadis ini menjelaskan tentang keikhlasan dan beramal soleh. Dari Uqbah bin Muslim dari Samir al-Asbahi mengkisahkan, ketika masuk di kota Madinah, ia melihat seseorang dikerumuni oleh banyak orang. Lalu bertanya, "Siapakah orang itu?" Orang-orang menjawab, "Itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu." Maka saya mendekatinya, dan ketika tidak ada keramaian, tidak ada orang, saya pun bertanya kepadanya, "Saya tuntut engkau demi Allah, ceritakanlah kepadaku satu hadis yang telah engkau dengar dan engkau ingat langsung dari Rasulullah SAW." Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Duduklah, akan saya ceritakan kepadamu hadis yang saya sendiri mendengar langsung dari Rasulullah SAW, yang pada waktu itu tidak ada orang lain bersama kami." Kemudian Abu Hurairah menarik nafas panjang lalu pingsan. Setelah tersadar dari pingsannya, dia pun mengusap mukanya sambil berkata, "Akan aku ceritakan hadis Rasulullah SAW." Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu menarik nafas panjang lagi, akan tapi kembali pingsan. Agak lama kemudian tersadar dan mengusap wajahnya lalu berkata, "Rasulullah SAW bersabda, apabila hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghukum di antara semua makhluk dan semua umat bertekuk lutut. Yang pertama dipanggil adalah orang yang mengerti Al-Quran atau yang kita disebut ahli Quran. Kedua, orang yang mati fi sabilillah. Dan yang ketiga adalah orang kaya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menanyakan kepada ahli Quran, tidaklah aku telah memberitahu kamu apa yang aku turunkan kepada utusanku? Orang itu menjawab, benar ya Tuhanku. Lalu kau berbuat apa terhadap apa yang telah engkau ketahui itu? Ia menjawab, saya telah mempelajarinya di waktu malam dan mengerjakannya di waktu siang. Allah berfirman, engkau dusta. Lalu malaikat berkata, engkau dusta, kau hanya ingin disebut qari, ahli dalam Al-Quran, dan sudah disebut demikian itu. Lalu dipanggillah orang kaya dan ditanya, engkau berbuat apa dengan harta yang telah aku berikan kepadamu? Kemudian ia menjawab, saya telah menggunakan untuk membantu kaum keluarga dan bersedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, engkau dusta. Para malaikat pun berkata, engkau dusta. Kau berbuat begitu hanya karena ingin disebut sebagai seseorang dermawan dan sudah terkenal demikian. Lalu dipanggillah orang yang mati fi sabilillah. Kemudian Allah bertanya, kenapa engkau terbunuh? Ia menjawab, saya telah berperang demi menegakkan agamamu sehingga saya terbunuh ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, engkau dusta. Malaikat juga berkata, engkau dusta, kau hanya ingin disebut sebagai seseorang pahlawan yang gagah berani dan sudah disebut demikian. Kemudian Nabi SAW memukul lututku sambil berkata, wahai Abu Hurairah, ketiga orang itulah yang pertama kali dibakar dalam api neraka pada hari kiamat. Kemudian berita itu sampai kepada Muawiyah, maka menangislah dan berkata, sungguh benar firman Allah dan sabda Rasulullah SAW.
Kemudian ia membaca surat Hud ayat 15-16 yang artinya, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud ayat 15-16. Abdullah bin Hanif al-Intoki berkata, pada hari kiamat, apabila seseorang mengharap amalnya kepada Allah, maka akan dijawab, tidakkah kami telah membayar kontan pahalamu? Tidakkah kami telah memberi tempat padamu pada tiap majelis? Tidakkah kami telah mengangkatmu sebagai pemimpin? Tidakkah telah kami permudah jual belimu, dan seterusnya. Seorang hakim berkata, orang yang ikhlas ialah orang yang menyembunyikan perbuatan kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukannya. Pendapat lain menyebutkan, puncak ikhlas ialah tidak ingin dipuji orang. Zinum al-Misri ketika ditanya, kapankah seseorang diketahui termasuk pilihan Allah? Ia menjawab, jika tidak meninggalkan istirahat dan dapat memberikan apa yang ada, dan tidak menginginkan kedudukan, dan tidak mengharapkan pujian atau celaan orang, yakni dipuji tidak merasa besar dan dicela tidak merasa kecil. Ketahuilah bahwasanya amal yang sedikit namun ikhlas lebih baik daripada amal banyak tetapi ingin dipuji orang. Itulah kisah hadis yang disampaikan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.